Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 SMP. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada hari ini tentang Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada video ini, Bapak akan jelaskan sejarah singkat Khalifah Utsman bin Affan, seorang khalifah yang baik hati lagi dermawan. Utsman bin Affan lahir di desa Thaif, Arab Saudi pada tahun 574 Masehi. Ayah beliau bernama Affan bin Abi al-Aus, sedangkan ibunya bernama Arwah bin Quraisy. Istri beliau diantaranya Fatimah binti Al-Walid, Naila binti Al-Farisah, Ummu Kulsum bin Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, Al-Bani binti Unaib, Amr binti Jundub, Fahta binti Wazwan. Sedangkan Utsman bin Affan memiliki anak, diantaranya Aban, Abdullah, Amr, Sa'id bin Utsman, Aisyah, Utsman, Al-Walid, Aurfi, Umar, Aban al-Sagri, Maryam, Khalid, Amr, Aban al-Kabri, Khalid, Abdul Malik. Utsman bin Affan dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang ketiga setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Utsman bin Affan wafat di Madinah, Arab Saudi pada 17 Juni tahun 656 Masehi. Utsman bin Affan memiliki gelar Dzun Nurain, yang berarti memiliki dua cahaya. Kenapa Utsman bin Affan diberi gelar Dzun Nurain? Karena beliau menikahi dua anak Rasulullah SAW bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan terkenal orang yang dermawan. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aktivitasnya. Di antaranya, ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham atau setara dengan 2,5 kg emas. Setelah sumur itu dibeli oleh Khalifah Utsman, sumur itu kemudian diwakafkan untuk kepentingan masyarakat umum. Ada lagi contoh kedermawanan Utsman bin Affan, yaitu memberikan bantuan untuk memperluas Masjid Madinah, Masjid Madinatul Al-Munawwarah,
dan membeli tanah di sekitarnya. Ia juga mendarmakan atau menyumbangkan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah lagi dengan 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Pada pemerintahan Abu Bakar, Khalifah Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Itulah beberapa amal atau kebaikan kedermawanan Utsman bin Affan semasa hidupnya. Terima kasih telah menyimak materi Bapak hari ini hingga akhir. Semoga dari sejarah singkat Utsman bin Affan, seorang yang dermawan lagi baik hati, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bisa yang kita contohi menyumbang masjid, memberi uang atau memberi makanan kepada orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Semoga kebaikan hati dan kedermawanan Utsman bin Affan dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari.